Pemerintah Provinsi Papua secara resmi menerapkan PPKM terhitung sejak tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2021 mendatang. Pemberlakuan PPKM itu tertuang dalam Surat Edaran Pemerintah Provinsi Papua melalui Gubernur Papua nomor 440-8936-SET tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM COVID-19 Provinsi Papua. Penerapan PPKM di Provinsi Papua selain memutus penyebaran virus COVID-19, tapi juga angka orang yang terjangkit virus COVID-19 ini meningkat. Bahkan tidak sedikit pula orang yang berpulang ke pangkuan Bapa di surga karena virus COVID-19 ini. Oh iya, para sahabat, pemberlakuan PPKM itu di Papua menurut pemerintah daerah Papua yakni dengan maksud dan tujuan kebijakan ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM melalui pembatasan akses masuk orang ke Provinsi Papua, memperkuat manajemen kesehatan, dan percepatan vaksinasi COVID-19, dan untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 serta mendukung persiapan pelaksanaan PON 20 dan Peparnas 16 di Provinsi Papua. Untuk itu, para sahabat, kebijakan yang diberlakukan dalam bentuk PPKM ini oleh pemerintah Provinsi Papua berkaitan dengan memperhatikan kondisi terkini dan berpedoman pada dasar hukum. Maka pemerintah Provinsi Papua menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di Provinsi Papua mencakup: 1. Kebijakan PPKM Provinsi Papua mengacu pada Instruksi Mendagri nomor 28 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 Coronavirus Lisensi 2019 di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, serta juga Instruksi Mendagri nomor 29 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2, dan level 1, serta mengoptimalkan posko penanganan coronavirus lisensi 2019 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran coronavirus lisensi 2019, kecuali kebijakan pembatasan dan pengetatan akses masuk orang ke Provinsi Papua. 2. Kebijakan pembatasan dan pengetatan akses orang masuk ke Provinsi Papua sebagaimana dimaksud angka 1 itu melalui penerbangan, pelayaran komersial, ASDP, lintas batas darat dan laut atau batas negara maupun intra wilayah Papua, baik transportasi darat, laut, dan udara, berlaku selama 28 hari terhitung mulai tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2021. A. Pembatasan dan pengetatan akses masuk orang ke Provinsi Papua serta intra Papua melalui transportasi udara diatur sebagai berikut. 1. Orang yang berkunjung ke wilayah Papua dalam rangka kegiatan kedinasan wajib menunjukkan surat keterangan perjalanan dinas dari pejabat tertinggi instansi setempat
atau tempat bekerja sesuai dengan keperluan dan kepentingan perjalanan dinas. Menunjukkan surat atau bukti telah melaksanakan vaksin COVID-19, minimal vaksinasi dosis pertama, dan menyertakan surat hasil pemeriksaan PCR negatif COVID-19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. 2. Orang yang berkunjung ke wilayah Papua untuk keperluan dan kepentingan khusus, yaitu logistik dan bahan pokok, bahan bakar, logistik kesehatan dan obat-obatan, tenaga medis, evakuasi pasien dan jenazah, sektor perbankan, pergantian kru pesawat, emergensi keamanan, proyek strategis nasional dan daerah di Papua, kegiatan dan logistik PON 20 dan Peparnas 16, menunjukkan surat keterangan perjalanan dari pimpinan tertinggi institusi masing-masing, menunjukkan surat bukti telah melaksanakan vaksin COVID-19, minimal vaksinasi dosis pertama, dan menyertakan surat hasil pemeriksaan PCR negatif COVID-19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. 3. Orang yang berkunjung ke wilayah Papua yang bertempat tinggal atau penduduk ber-KTP atau kartu identitas, termasuk suami, istri, atau anak di Provinsi Papua, wajib menunjukkan surat atau bukti telah melaksanakan vaksin COVID-19, minimal vaksinasi dosis pertama, dan menyertakan surat hasil pemeriksaan PCR negatif COVID-19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. 4. Orang yang berkunjung ke wilayah Papua yang bukan bertempat tinggal atau bukan penduduk atau bukan ber-KTP atau kartu identitas di Provinsi Papua dan bukan berdinas, wajib menunjukkan surat keterangan keperluan dan kepentingan perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah asal, pemerintah kabupaten atau kota, menunjukkan surat atau bukti telah melaksanakan vaksin COVID-19, minimal vaksinasi dosis pertama, dan menyertakan surat hasil pemeriksaan PCR negatif COVID-19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. 5. Orang yang berkunjung ke intra wilayah Papua atau di dalam wilayah Papua dari atau kabupaten atau kota di Provinsi Papua wajib menunjukkan surat atau bukti telah melaksanakan vaksin COVID-19, minimal vaksinasi dosis pertama, dan menyertakan surat hasil pemeriksaan PCR negatif COVID-19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 5 kali 24 jam sebelum keberangkatan. 6. Orang yang berkunjung ke wilayah Papua dan intra Papua yang secara medis tidak dianjurkan vaksin COVID-19 wajib melampirkan surat keterangan dari dokter spesialis. 7. Bagi penumpang transportasi udara akan dilakukan double screening dengan pemeriksaan rapid antigen atau PCR di bandar udara dan dilakukan isolasi terpusat jika ditemukan hasil positif COVID-19 yang biayanya menjadi beban penumpang atau maskapai penerbangan. B. Pembatasan dan pengetatan akses masuk orang ke Provinsi Papua melalui transportasi laut dan ASDP diatur sebagai berikut. 1. Orang yang berkunjung ke wilayah Papua dan intra Papua untuk sementara tidak diperkenankan kecuali untuk keperluan dan kepentingan khusus, yaitu logistik dan bahan pokok, bahan bakar,
logistik kesehatan, dan obat-obatan, tenaga medis, evakuasi pasien dan jenazah, sektor perbankan, emergensi keamanan, proyek strategis nasional dan daerah di Papua, kegiatan dan logistik PON 20 dan Peparnas 16. 2. Orang yang berkunjung ke wilayah Papua dan intra Papua untuk keperluan dan kepentingan khusus sebagaimana dimaksud angka 1 di atas wajib menunjukkan surat bukti telah melaksanakan vaksin COVID-19, minimal vaksinasi dosis pertama, dan menyertakan surat hasil pemeriksaan PCR negatif COVID-19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 5 kali 24 jam sebelum keberangkatan. C. Pembatasan dan pengetatan akses masuk orang ke Provinsi Papua dan intra Papua melalui transportasi umum darat diatur sebagai berikut. 1. Transportasi umum seperti kendaraan umum, angkutan massal, taksi atau konvensional dan online, dan kendaraan sewa atau rental dapat beroperasi hingga pukul 20.00 atau jam 8 malam waktu Indonesia Timur dengan pembatasan penumpang 50% dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. 2. Transportasi umum seperti ojek konvensional dan online beroperasi hingga pukul 20.00 atau jam 8 malam waktu Indonesia Timur dan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat. Pemerintah kabupaten kota dapat melakukan pengetatan dan pembatasan dengan memperhatikan tingkat kerawanan penyebaran COVID-19 di daerah masing-masing selama tidak bertentangan dengan surat edaran ini. E. Pelaksanaan kebijakan pembatasan dan pengetatan akses orang masuk dari dan ke wilayah Provinsi Papua ini dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan, instansi teknis Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP, dan Satgas COVID-19 pada tingkat provinsi dan kabupaten kota di Papua. F. Orang yang berkunjung ke wilayah Papua melalui pintu-pintu masuk perbatasan antar negara, baik formal dan non-formal, pada PLBN RI PNG untuk sementara tidak diperkenankan, serta pelaksanaan kebijakan ini dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua serta kementerian atau kelembagaan terkait. E. 1. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota wajib mengintensifkan penyerapan dan penyaluran dana APBD untuk dana operasional penanganan COVID-19 dan percepatan vaksinasi COVID-19. 2. Pemerintah kabupaten kota wajib melaksanakan kebijakan ini untuk mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19 serta percepatan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Papua. 3. Kebijakan PPKM ini akan dievaluasi secara berkala sesuai perkembangan kondisi COVID-19 di Provinsi Papua. Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tertanda Gubernur Provinsi Papua Lukas NMB.